Oke, mari masih kita lanjut pembahasan. Sekarang adalah mata pelajaran IPA ya. Masih di tema 3 subtema 1 ya. Tema 2 subtema 1 ya. Subtema 1 ya. Masih kita lanjut yang mata pelajaran yang tadi, sekarang mata pelajaran IPA ya. Sini kita bahas tentang sumber energi ya. Sumber energi adalah sesuatu yang di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi, entah itu energi listrik, kemudian air, kemudian ada energi kincir angin ya, energi dari angin gitu kan. Nah, jadi semua sekitar kita ini penuh dengan energi ya. Cahaya lampu bisa menyala karena ada energi listrik ya. Ada sambungan ya, sambungan listrik. Kemudian ada juga yang kipas angin yang tidak pakai listrik, yaitu dari batu baterai, itu juga sama ya, dari energi tenaga tenaga baterai, yaitu sambungan dari batu baterai itu bisa ada aliran ya, ada magnetnya ya, itu juga merupakan sumber energi sehingga kipas angin bisa menyala ya, walaupun tanpa listrik, tapi baterai itu ada magnet, jadi dia bisa menyala, bergerak ya. Seperti kipas angin yang ada tanpa listrik, ada pakai baterai, itu juga bisa bergerak ya. Jadi energi banyak, kita semua ini energi, kita kaya akan energi ya. Bisa kita manfaatkan segala sesuatunya untuk kebutuhan kita sehari-hari ya. Sini ada sumber energi primer. Sumber energi primer yang merupakan sumber energi yang terdapat langsung di alam ya. Misalkan ada dari gas ya, tabung gas LPG itu bisa jadi energi panas ya. Misalnya kita kompor kan rata-rata pakai gas ya, gas tabung gas. Nah, itu dari energi alam juga ya, dari hasil bumi, karena di bawah tanah itu ada tersimpan hasil kekayaan kekayaan bumi seperti gas gitu ya, minyak tanah ya, minyak bumi misalkan ya, minyak bumi atau minyak tanah itu bisa juga menjadi bahan bakar ya. Semua itu yang merupakan hasil kekayaan alam yang bersumber dari alam. Kemudian ada yang dari energi primer itu, misalkan ada matahari ya. Matahari sumber cahaya terbesar ya, yang bisa menyinari seluruh alam jagat raya ini. Kemudian dan merupakan sumber energi terbesar di muka bumi ini, dan merupakan energi panas dan cahaya ya, sehingga pada waktu siang bumi jadi terang ya, bumi jadi terang. Tapi kalau sudah malam ya, matahari tenggelam diganti dengan bulan, jadi terangnya ada di bulan ya, tapi tidak keseluruhan ya. Jadi malam itu hanya diganti dengan energi lampu ya, lampu. Jadi kita harus cok listrik ya, jadi supaya terang malam itu, supaya terang di rumah ataupun di luar ya, lampu-lampu jalan gitu ya. Jadi diganti dengan energi listrik ya. Nah, kemudian angin. Tenaga angin bisa dimanfaatkan orang sejak dahulu untuk menggerakkan perahu layar. Jadi ada kalau di perahu itu ada tirai, kayak tirai seperti tirai gitu ya. Apa itu namanya? Layar ya. Layar dari
kain parasut itu, kemudian dipasang di perahunya. Nah, dia kebetulan tidak pakai mesin atau Johnson gitu. Biasa kan kalau untuk di kapal-kapal yang biasa kalau di kota Sorong ini kan ada di dom itu kan bisa naik perahu itu nih, kapal-kapal itu tuh kan mereka pakai Johnson ya, itu pakai pakai minyak ya, pakai minyak ke bensin itu. Nah itu kan baru mesinnya bisa menyalakan itu, jadi perahunya bisa jalan. Ini tidak, dia hanya mengandalkan angin. Jadi kalau misalkan dia mau belok ya tinggal dikembangkan layarnya ke arah mana, begitu dia bisa belok gitu ya. Nah, kemudian selain energi primer itu matahari dan angin, itu juga ada air. Air sumber energi yang terbesar untuk kebutuhan hidup manusia hari-hari ya. Baik hewan, baik manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada energi panas bumi ya, geotermal. Energi panas bumi atau geotermal itu digunakan untuk menghasilkan seperti uap panas yang uap panas bumi akan memutar turbin. Turbin akan mutar generator sehingga menghasilkan listrik. Jadi kayak seperti mesin genset itu kan ya. Jadi dia pengganti listrik kalau mati ya. Bisa ya. Generator itu kan kalau kita bilang itu pengganti listrik ya. Kalau misalnya listrik padam, kita nyalakan itu. Atau juga ada yang kayak lampu ini kalau siang itu kita cas dia di matahari gitu, kita jemur dia di matahari gitu, jadi dia menampung energi matahari. Nah nanti malamnya pas mati lampu kita tinggal nyalakan itu saja gitu. Apa namanya lampu apa itu, pokoknya nanti biasa tuh kalau itu dijual itu ada itu untuk mengganti lampu yang padam, bisa nyalakan itu. Tapi dia untuk ngecasnya itu dijemur di matahari ya, itu ada. Dari siswa ada yang punya nggak itu lampu gitu? Dulu ibu punya ada ya, dulu ada, tapi nggak tahu di mana ya, karena barangnya sudah tidak ada ya, udah lama itu. Kemudian makanan adalah termasuk sumber energi. Energi kita sehari. Jadi manusia kan kalau tidak makan kita lemah ya, nggak ada tenaga gitu. Kita kan mau ngangkat barang, mau jalan, tapi kita perlu tenaga ya. Jadi kita harus makan. Kita perlu tenaga, kita harus makan. Kalau anak-anak kan misalkan jam-jam istirahat begitu ya, jam istirahat kita sudah habis belajar, terus lapar nih. Kalau kita belajar, fokus belajar, terus baru kita perut lapar, kan jadinya nanti belajarnya tidak maksimal, kita tidak fokus karena kita pikirannya di makanan nih. Makanya kita harus istirahat dulu, istirahat lalu kita makan dulu, makan, minum ya, istirahat, bermain gitu. Nanti baru setelah itu kita belajar lagi gitu ya. Jadi semuanya adalah merupakan energi primer ya. Kemudian ada sumber energi sekunder, yaitu merupakan energi yang dihasilkan dari energi primer ya, ada kaitannya ya, seperti bahan bakar fosil dan listrik ya. Ya kita lanjut ke IPS. Maaf kita menyangkut waktunya terbatas karena video itu kan waktunya terbatas ya, jadi ibu guru percepat aja ya. Jadi begini ya, ini ada sekedar ini saja. Jadi kita sebenarnya belajar itu happy ya, menyenangkan ya. Jadi anak-anak juga jangan tegang, bapak ibu di rumah juga jangan tegang. Jadi santai saja. Kalau anak tegang, bapak ibu tegang, nah bagaimana belajarnya nanti bisa
tercapai gitu kan. Jadi dalam hal situasi COVID begini, jadi anggap saja Bapak Ibu yang jadi guru untuk mengganti guru di sekolah gitu kan. Jadi istilahnya kita hadapi dengan sabar ya. Jadi belajar itu kita sebenarnya tidak susah sih, hanya kita kurang mau berusaha saja gitu. Kita harus berusaha. Jadi tidak sekedar hanya guru yang mengajar murid di sekolah aja Bapak Ibu limpahkan ke guru, tidak. Bapak Ibu juga bisa untuk mengajar anak-anak di rumah. Jadi hanya sekedar Bapak Ibu mau cari uang siang malam baru tidak perhatikan anak, enggak gitu ya. Jangan. Jadi maaf, Bapak Ibu juga harus membimbing anak. Jadi kalau di rumah itu membimbing dan mendidik itu sekaligus Bapak Ibu di rumah dengan anak. Jadi anak itu bisa ada ikatan batin, ada erat dengan Bapak Ibu gitu kan. Kemudian Bapak Ibu bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan anak Bapak Ibu sekalian gitu kan. Jadi istilahnya kalau misalkan anak lebih pandai, Bapak Ibunya agak sedikit kurang, tapi Bapak Ibu bisa belajar dari anak juga bisa gitu. Jangan anak nggak bisa dimarah-marahi, jangan, kan namanya anak masih taraf belajar ya. Kita sekolah SD itu kan masih dasar. Nanti belum nanti masuk SMP, SMA, masuk SMP dia harus bisa berhitung ya, berhitung perkalian, pembagian dan sebagainya. Kemudian dia bisa pahami apa yang dia baca gitu kan. Dia sudah pintar membaca, menulis. Nah, di SMP, SMA itu sudah tidak kayak di SD lagi, masih belajar menulis, belajar membaca, bacanya belum lancar. Nah, itu kan apa? Kurang bimbingan dan perhatian dari Bapak Ibu. Jadi sekarang COVID ini kesempatan Bapak Ibu bisa memperhatikan anak, memantau perkembangannya ya. Kemudian mengetahui kelebihan dan kekurangan anak gitu. Kalau Bapak Ibu sudah punya buku malah gampang, bagus loh. Bisa anak-anak bisa rajin membaca gitu kan. Jadi hanya sekedar main HP game apa nanti inilah kalau sudah ada waktu senggang gitu kan, dia jenuh belajar dia bisa main. Tapi jangan seharian main game terus. Bapak Ibu harus menegur anak-anak, dan anak juga harus menyadari bahwa ini ada buku, lebih saya belajar membaca aja dulu gitu. Jadi tidak hanya di HP terus gitu kan. Nah, jadi ada buku, kita harus rajin baca sebelum kita mengisi soal. Karena di buku juga ada banyak soal-soal juga, jadi kita harus banyak membaca ya.